Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Anwar Rifai dengan NRP 2040241021. Di sini kali ini akan menjelaskan mengenai simulasi dari soal pemindahan barang, yang mana pada soal ini dijelaskan mengenai cara kerja sistem pemindahan barang. Nah, ketika start ditekan, maka akan mengaktifkan konveyor. Di sini dibuat dengan K1. Dan ketika sensor tersentuh, maka akan mengaktifkan Y1 yang akan membuat aktuator satu bergerak maju. Dan ketika aktuator menyentuh sensor A2, maka akan membuat aktuator satu mundur. Dan itu akan berulang sebanyak hitungan counter yang sudah ditentukan. Nah, di sini hitungan counter yang saya buat ini mencapai 5 kali perulangan. Nah, setelah 5 kali perulangan, ini setelah hitungan counter terpenuhi, maka akan mengaktifkan K3 yang kemudian mengaktifkan Y3 sehingga aktuator 2 bergerak maju dan di sisi lain akan membuat konveyor dan aktuator satu berhenti bekerja. Dan ketika aktuator menyentuh sensor B2, maka aktuator akan bergerak mundur dan akan mengaktifkan timer yang nantinya akan membuat konveyor hidup kembali. Nah, di sini timer yang saya gunakan ini sebanyak 3 second atau 3 detik. Nah, setelah aktuator eh, konveyor ini kembali, nah setelah aktuator 2 kembali ke posisi semula terlebih dahulu. Nah, kemudian mari kita lihat dari hasil simulasi yang sudah saya buat. Oke. Di sini komponen-komponen yang saya pakai, komponen utama yang digunakan ini yang pertama adalah eh, silinder A dan juga silinder B. Silinder silinder A dan juga silinder B yang saya gunakan ini jenisnya adalah silinder double acting. Jadi menggunakan dua katup dalam menggerakkan maju dan mundurnya dari silinder ini. Kemudian di sini ada solenoid yaitu solenoid Y1 dan juga Y3 yang disambungkan dengan katup 5/2. Nah, kemudian di sini ada air service unit yang digunakan untuk memfilter udara. Jadi udara yang masuk dari kompresor ini akan difilter untuk menjaga kualitas udara yang masuk ke komponen, sehingga nantinya akan menjaga kualitas udara dan juga menambah umur dari setiap komponen. Nah, kemudian pada elektrikalnya, di sini ada beberapa komponen juga yang digunakan, yaitu yang pertama ada push button yang ditandai dengan kata start, kata mulai. Nah, push button ini digunakan untuk memulai proses dan juga sebagai sakral sementara. Jadi yang digunakan untuk memulai proses dari semuanya. Jadi seperti sakral sementara. Kemudian saya juga menggunakan relay control atau coil relay yang mana eh, relay yang saya gunakan ini K1, K2, K3, K4 dan seterusnya. Yang mana relay ini adalah komponen utama untuk logika pengendalian. Jadi digunakan untuk logika pengendalian menghidupkan dari seluruh rangkaian. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan eh, counter yang digunakan untuk menghitung perulangan dari setiap aktuator yang bergerak. Jadi di sini saya gunakan counter sebanyak 5 kali perulangan untuk pergerakan dari eh, silinder A. Kemudian ada timer. Timer ini digunakan untuk menghitung delay setelah proses dari silinder P ini maju dan juga mundur setelah selesai, maka ini akan ada delay sebelum sistem ini looping atau berulang kembali. Jadi selama 3 second. Kemudian di sini juga ada kontak bantu yang itu ada yang kondisi normally open dan juga normally close. Pada kondisi normally open ini, eh, posisi saklar ini akan terbuka ketika dari relay ini belum aktif. Tapi ketika relay ini aktif, maka ini relay ini aktif, maka ini kondisi NO ini akan menutup. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada normally close. Jadi pada kondisi normal ini akan tertutup walaupun dari relay ini belum aktif. Seperti itu. Kemudian mengenai sistem kerjanya, di sini yang pertama adalah ketika eh, tombol mulai ini
tekan, ini maka akan memberikan sumber 24 volt dan mengunci rangkaian sehingga konveyor atau relay K1 ini akan menyala dan membuat siklus dari semua siklus komen ini akan hidup seperti itu. Kemudian sinyal ini memicu solenoid Y1. Jadi memicu solenoid Y1 untuk menggerakkan silinder A dengan membuka katup 5/2. Jadi katup 5/2 ini akan terbuka dan membuat silinder A ini bergerak maju. Nah, kemudian ketika eh, sensor A2 ini mendeteksi bahwa kondisi dari silinder A ini sudah sampai tujuan yaitu pada kondisi maksimal A2, maka akan membuat sensor mengaktifkan agar kondisi silinder A1 ini kembali mundur seperti itu. Nah, nanti setiap perulangan ketika A1 maju kemudian A2 mengundurkan atau A1 sudah mendeteksi kondisi silinder A ini sudah pada posisi mundur, ini akan terbaca oleh counter yang telah saya tentukan tadi. Jadi counter yang saya tentukan ini kan jumlahnya 5 kali perulangan. Jadi setiap maju mundur selama 5 kali ini akan terhitung pada counter ini. Nah, kemudian setelah counter ini mencapai posisi maksimal atau posisi 5, ini akan membuat relay pengendali dari K3 akan mengaktifkan solenoid Y3. Jadi mengaktifkan solenoid Y3 untuk membuat silinder B ini bergerak maju. Nah, ketika silinder B ini sudah bergerak maju, maka eh, s- terdeteksi oleh sensor B2 dan akan membuat silinder ini kembali ke posisi semula, yaitu posisi mundur. Nah, setelah posisi mundur ini, maka akan terdeteksi oleh timer. Timer delay ini selama 3 second. Jadi, setelah mundur, ini akan T1 ini akan tertrigger untuk mulai menghitung waktu selama 3 second. Nah, selama 3 second ini, output timer ini akan menahan eh, state tertentu seperti menghentikan atau menahan sinyal interlock. Nah, output dari timer ini akan menginstruksi konveyor untuk kembali aktif dan melepaskan interlock dan memastikan semua solenoid dilepas sehingga A dan B akan kembali ke posisi awal. Jadi nanti setelah timer ini eh, sudah mencapai pada kondisi 0 atau 3 second ini selesai, maka ini akan membuat sistem ini bisa eh, looping lagi atau berulang kembali. Jadi mari kita jalankan dulu untuk simulasinya. Oke, kita tekan pada push button mulai. Nah, di sini A1 ini akan bergerak maju mundur sejumlah counter yang telah kita tentukan. Di sini akan terhitung 1, 2, 3, sampai 5, berurang, berkurang satu per satu. Kemudian setelah selesai, ini akan mengaktifkan adanya eh, silinder B, silinder B. Jadi, silinder B akan bergerak maju atau Y3 inaktif, kemudian silinder B bergerak maju dan muncul 1 kali. Nah, setelah silinder B ini sudah bergerak, maka timer yang di sini ini akan menghitung selama 3 second. Jadi setelah 3 second, oke, setelah 3 second ini sistem akan looping atau terulang kembali seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.